warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ila hadin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram wa khususan lil alim al-allamah Syekhul Islam Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa lil Syekh Muhammad Al-Qudari nafa'ana Allah bi ulumihima fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Kifayatul Awam, yaitu kajian tentang sifat 50 atau akidah 50. Kemarin sudah dibahas. Akidah 50 itu adalah apa saja rinciannya? 20 sifat wajib kepada Allah, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz, ditambah 4 sifat wajib kepada Rasul, 4 sifat mustahil kepada Rasul, dan 1 sifat jaiz kepada Rasul. 41 tambah 9 berarti genap 50 akidah atau sifat 50. Kemarin juga sudah kita bahas pembahasan tentang bahwa mengetahui, memahami makna dari sifat akidah 50 itu adalah wajib, adalah akidah pemahaman standar bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Baik pengetahuannya itu disertai dengan bukti atau dalil atau tidak. Kalau pemahamannya terhadap sifat 50 atau akidah 50 itu disertai dengan dalil, baik dalil global maupun dalil terperinci, maka itulah yang dinamakan ma'rifah. Sedangkan orang yang hanya tahu sifat atau akidah 50 tanpa memahami dalil, tanpa mengetahui bukti, maka mereka disebut taklid, ya. Menurut jumhur ulama, taklid sudah cukup, tapi menurut sebahagian taklid tidak cukup. Artinya memang harus wajib tahu dalilnya, minimal dalil secara global atau dalil secara umum. Nah, sekarang sebelum kita kembali membahas lebih rinci satu persatu dari sifat atau akidah 50 itu, kita ada pengantar dulu, ya, pengantar tentang sifat atau hukum akal, hukum logika, di mana akal itu digunakan untuk memahami akidah yang 50. Karena orang yang tak berakal, tidak mempunyai akal, tidak bisa memahami, atau cara berpikirnya tidak sesuai dengan metodologi pemikiran yang ada, maka pemikirannya tidak akan sampai, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, muqaddimatun, pengantar, muqaddimah. Tak usah dicatat, nanti yang penting poinnya dicatat, ya. I'lam, ketahuilah olehmu wahai seorang pelajar, anna fahmal aqaidi, sesungguhnya pemahaman terhadap akidah al-khamsina yang 50, al-atiyah yang akan datang, akan kita bahas secara detail nanti, yatawaqqafu ala umuri thalathatin, ya, tergantung, ya, atas 3 perkara, yaitu al-wajibu, wajib, wal mustahilu, mustahil, wal jaizu, jaiz, ya. Jadi hukum akal itu ada 3. Hukum akal, hukum logika
Ada 3. Pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Fal wajibu, maka wajib itu ialah huwallazi la yatasawwaru fil aqli adamuhu, yaitu yang tidak diterima oleh akal ketiadaannya. Ai la yusaddiqul aqlu bi'adamihi, artinya akal tidak menerima ketiadaannya. Jadi wajib itu apa tadi definisi dari wajib? Yang tidak diterima oleh akal ketiadaannya. Ketiadaannya ini artinya tidak ada. Wajib itu berarti harus ada. Kalau tidak ada, akal tidak akan menerima. Wajib ialah sesuatu yang tidak diterima oleh akal, tidak adanya atau ketiadaannya atau ketidakadaannya. Ya. Sesuatu yang tidak diterima oleh akal ketidakadaannya. Ya, misal contoh bahwa Allah itu ada. Akal wajib menerima bahwa Allah Tuhan itu ada. Karena akal mustahil menerima bahwa Allah Tuhan itu tidak ada. Ya, tidak mungkin, sebenarnya sudah saya sampaikan. Tidak mungkin alam semesta makhluk yang begini rumitnya, ya, tanpa ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Akal kita tidak akan menerima. Akal sehat orang yang bisa berpikir tidak akan menerima. Tiba-tiba kita bilang HP, kok tiba-tiba ada di atas meja ini, pasti ada yang meletakkan. Berarti itu wajib ada yang meletakkan. Tidak mungkin HP itu tiba-tiba muncul di atas meja. Itu mustahil bagi akal. Akal tidak akan menerima itu. Akal hanya menerima bahwa HP di atas meja ini ada karena ada yang meletakkan. Ya, kita semua ini ada. Tidak mungkin tiba-tiba ada, mustahil. Akal tidak akan menerima. Tiba-tiba kamu nanti di rumah tiba-tiba muncul satu orang. Siapa kamu? Saya kembaranmu, katanya. Misalnya, bisa tak akal menerima itu? Bisa, tidak mungkin. Tiba-tiba kamu bercermin, cermin ada di tempat cermin kan? Tiba-tiba dia muncul di samping juga sebelah. Akal tidak menerima itu, tidak mungkin ada, mustahil. Nah, itu berarti wajib ada. Ya. HP ini ada. Alam semesta ini wajib ada yang menciptakan. Itu wajib. Wajib itu sesuatu yang akal tidak menerima ketiadaannya. Artinya akal harus menerima atau bahwa sesuatu yang diciptakan itu pasti ada yang menciptakan. Jadi definisi wajib itu adalah sesuatu yang akal tidak menerima ketidakadaannya. Tidak menerima akal. Katahayyuzi lil jurmi ay akhzuhu qadran min al faraq. Katahayyuzi, contohnya akal tidak menerima seperti bahwa benda itu mengambil tempat. Sesuatu itu ada mengambil tempat. Misal, Ustaz duduk di kursi. Ustaz duduk di kursi ini pasti Ustaz mengambil tempat. Tempat itu yang kita pakai ini jadi tempat. Kita duduk di sini di kursi ini. Ada mengambil space tempat. Ya, ruang. Ya, kamu duduk di situ, berarti kamu mengambil tempat itu. Kamu menduduki itu. Tidak mungkin benda itu ada tanpa mengambil tempat. Dia akan mengambil tempat. Ai akhzuhu qadran min al-faragh. Artinya benda itu mengambil sesuatu dari
lapang dari area HP. Ini kan HP ada, taruh di atas meja. Berarti ini dia tempatnya HP. Dia mengambil tempat. Mejanya yang segini ini adalah tempat untuk HP. Nah, ini buku kita. Nah, taruh di sini. Maka space ini berarti dia mengambil tempat. Ya. Bisa tidak akal menerima bahwa benda yang ada ini adanya itu tidak mengambil tempat? Tak mungkin ya. Pasti dia mengambil tempat. Dia mengganggu orang di sini. Wal jirmu kasyajari wal hajari. Benda itu seperti pohon dan batu dan contoh-contoh yang lain. Ya. Fa idza qala laka syakhsun. Ya. Apabila berkata kepadamu seseorang, anasyajarata lam ta'khuz mahallan minal ardi, matalan, bahwa pohon itu tidak mengambil tempat di bumi, la yusaddiqu aqluka bidzalika, maka akalmu tidak akan membenarkan pernyataan tersebut. Ada pohon besar, katanya pohon itu tidak mengambil tempat di bumi, artinya dia mengambang di atas tanah. Kan tidak mungkin. Ada tidak pernah lihat pohon mengambang, akarnya tidak menyentuh bumi? Ada pohon apa itu? Beringin ya, akarnya tak beringin. Tapi kan dia tetap tertancap di bumi. Tidak ada pohon. Kecuali kalau film-film film tentang apa tuh? Film fiksi tentang, kan ada itu, saya pernah nonton itu, film tentang apa manusia besar itu? Raksasa. Jadi akarnya itu di langit. Malahnya di ujungnya di bumi, ada kan? Matimun gitu ya. Itu kan fiksi. Akal sehat kita tidak menerima itu. Kalau kamu percaya sama itu tidak sehat akalnya. Itu kan fiksi, tidak nyata, hanya hayalan. Ya. Li'anna akhzuha mahallan wajibun. Kenapa akalmu tidak menerima orang yang menyatakan atau orang yang membuat statement bahwa pohon itu tidak mengambil space di bumi? Ya. Li'anna akhzuha mahallan wajibun, karena pohon itu mengambil tempat di bumi hukumnya wajib. Ini wajib ini bukan wajib dalam hukum fikih ya. Kalau wajib dalam hukum fikih nanti akan dibahas ya. Artinya bukan itu maksudnya dalam ilmu tauhid ini. Wajib itu adalah wajib akal mau menerimanya itu. Ya. Ada orang bisa melihat tanpa menggunakan mata misalnya, menggunakan alat penglihatan. Akal kita kan tidak menerima itu, tidak mungkin, mustahil. Orang pasti melihat dengan mata, panca indera diciptakan. La yusaddiqul aqlu bi'adamihi, akal tidak menerima atau membenarkan statement bahwa pohon itu tidak mengambil tempat di bumi, atau ketiadaan dia mengambil tempat, akal tidak akan menerima. Paham wajib sampai di sini pembahasannya? Paham ya? Wajib itu adalah sesuatu yang akal tidak akan membenarkan ketidakadaannya. Ya, dia harus ada, wajib. Wajib ada dalam artian Allah Maha Kuasa, wajib hukumnya. Mustahil lawan dari wajib. Allah tidak berkuasa. Allah itu Maha melihat, hukumnya wajib. Karena akal tidak akan menerima kalau Allah tidak Maha melihat. Ya, dalam kita percaya dalam agama kita bahwa Allah itu satu, tunggal, itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena akal kita tidak menerima kalau Tuhan itu 2, 3, 4 dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau Allah misalnya 2 saja, Tuhan satu mau sore ini hujan, Tuhan satu tidak usah hujan, panas saja. Gimana jadinya nanti? Tuhan berdebat, hancur bumi. Ya, maka mustahil, akal kita tidak menerima itu akal sehat. Ya. Wal mustahilu huwa alladhi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Mustahil, definisi dari mustahil. Mustahil adalah
yang tidak tergambar atau akal tidak menerima keberadaannya atau eksistensinya. Akal tidak menerima keberadaannya atau bahasa kerennya apa? Eksistensi keberadaannya, eksis. Mustahil adalah bahwa akal tidak menerima keberadaannya. Mustahil adanya. Allah itu banyak. Itu mustahil. Karena akal tidak menerima itu. Mustahil Allah itu banyak. Allah tidak ada. Tuhan tidak ada. Akal tidak menerima itu. Adanya pernyataan itu tidak ada. Tidak menerima. Itu namanya mustahil. Aila yusaddiqul aqla, artinya akal tidak membenarkan biwujudihi, keberadaannya. Fa idza qala qailun, apabila ada orang yang berkata atau mengeluarkan statement, innal jirma al-fulani khalun 'anil harakati was sukuni ma'an. Misalnya ada orang ngomong bahwa seseorang itu dia tidak bergerak, dia tidak diam. Paham? Ada pernyataan bahwa siapa? Eza, dia tidak bergerak, dia tidak diam. Akal kita bisa menerima itu? Mustahil. Kalau dia tidak bergerak berarti diam. Kalau dia diam berarti tidak bergerak. Tak mungkin sesuai itu bergabung dalam satu posisi. Karena dua saja kondisinya. Kalau dia diam berarti tidak bergerak. Kalau dia bergerak tidak diam. Ada orang bilang Eza dia diam dan bergerak pada satu waktu, pada satu momen. Misalnya akal kita menerima, kita tidak akan percaya. Akal kita tidak akan menerima. Ya, antara siang dan malam dalam satu kondisi bisa nggak gabung? Siang dan malam satu waktu, tidak mungkin kan? Kalau siang pasti tidak malam, kalau malam pasti tidak siang. Karena sesuatu itu tidak mungkin bergabung satu. Karena katanya, gerhana itu beda lagi. Ya. Apa? Gerhana beda lagi pembahasannya. Simpan pertanyaan. Nanti bertanya tentang gerhana ke guru fisika lah. Usah tanya tentang gerhana. Tanya nanti. Menurut Islam. Jadi Islam itu sama aja. Yang menerima pengetahuan teknologi, tapi Islam itu tidak menerima kepercayaan yang tidak disertai dengan dalil atau bukti. Misalnya ada orang bilang kalau gerhana itu nanti orang hamil tidak boleh keluar rumah. Itu khurafat. Itu kepercayaan yang tidak ada landasannya. Dan percaya dengan itu bisa syirik. Mengatakan bahwa gerhana memiliki kekuatan tertentu, bisa mencelakai orang. Gerhana itu kan fenomena alam. Ya, malah kita dianjurkan ketika gerhana itu sholat gerhana, bukan takut keluar rumah. Baik, lanjut, nggak usah bahas gerhana. Jadi kalau ada orang ngomong bahwa seseorang itu tidak bergerak dan tidak diam pada satu waktu atau pada satu kondisi, maka akal kita tidak akan menerima. Mustahil itu terjadi. Maka eksistensinya itu atau keterjadiannya itu atau keberadaannya itu akal kita tidak menerima. Itu namanya mustahil. Jadi hukum akal yang pertama wajib, yang kedua mustahil. La yusaddiqu aqluka bidzalika li'anna khulwahu ya anil harakati was sukuni mustahilun la yusaddiqul aqlu biwuqu'ihi wa wujudihi. Itu tadi pembahasannya.
bahwa akal tidak akan menerima eksistensinya atau statement yang menyatakan bahwa seseorang itu pada satu kondisi dia diam dan bergerak. Karena sesuatu yang berlawanan itu tidak akan bisa berkumpul, seperti minyak dan air. Bisa nggak berkumpul, menyatu? Nggak bisa. Air ya air, minyak ya minyak. Coba dicampur, nggak akan bisa menerima. Itu hukum apa tuh? Hukum fisika atau kimia? Hah? Pakai sabun bisa campur. Pakai sabun, cairan tambahan gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, wal jaizu. Jaiz. Pakai za ya. Wal jaizu, hukum akal yang ketiga adalah jaiz. Jaiz itu artinya boleh atau harus. Boleh saja. Huwallazi yusaddiqul aqlu biwujudihi taratan wa bi'adamihi ukhra. Yaitu yang akal membenarkan keberadaannya di suatu waktu dan ketiadaannya pada waktu yang lain, yaitu akal menerima atau membenarkan keberadaannya atau eksistensinya pada suatu waktu dan ketidakadaannya pada satu waktu. Jaiz ialah bahwa akal menerima atau membenarkan bahwa sesuatu itu ada pada suatu waktu dan tidak ada pada suatu yang lain. Artinya boleh-boleh saja, ya. Boleh-boleh saja atau harus, sifatnya itu tidak harus wajib, tidak harus mustahil. Kalau wajib tadi kan harus ada, kalau mustahil harus tidak ada. Ini boleh ada, boleh tidak ada. Itu namanya jaiz. Berarti pertengahan antara wajib dan mustahil. Jaiz. Kalau wajib tadi apa? Wajib ada. Ya, kalau mustahil wajib dia ada. Kalau jaiz boleh ada, boleh tidak ada. Ya, boleh terjadi, boleh tak terjadi. Boleh eksis atau tidak eksis. Ya, itu jaiz. Contoh, kaujudi waladin li Zaidin. Seperti contoh bahwa Zaid itu punya anak. Fa'idha qala qailun, apabila seseorang berkata anna Zaidan lahu waladun, bahwa Zaid memiliki anak, jawaza aqluka sidqu dzalika, wa idza qala inna Zaidan la walada lahu jawaza aqluka sadqu dzalika. Ya. Jadi ada orang ngomong bahwa Zaid punya anak. Akal kita menerima atau tidak? Menerima. Kita bisa juga tidak menerima. Orang bilang Zaid punya anak, akal kita bisa menerima, iya dia punya anak atau dia tidak punya anak. Ya kemungkinan itu bisa ada dua. Kemudian ada yang ngomong bahwa Zaid tidak punya anak, akal kita bisa menerima, bisa juga tidak. Ya. Fawujudu waladin awwalu fawujudu waladun di Zaidin wa adamu jaizun yusaddiqul aqlu biwujudihi wa adamihi. Adanya anak bagi si Zaid atau tidak adanya itu sifatnya jaiz, boleh-boleh saja. Akal akan membenarkan adanya, akal juga membenarkan ketidakadaannya. Paham? Jaiz. Zaid punya anak. Ada orang bilang Zaid punya anak, kita dengar statement itu, akal kita bisa membenarkan, bisa tidak membenarkan. Malah itu yang positif kan, pernyataan positif bahwa Zaid punya anak.
Ada pernyataan negatif, Zaid tidak punya anak. Akal kita juga bisa menerima iya atau tidak. Tapi kalau ada orang ngomong Allah itu tidak ada, akal kita tidak akan menerima statement itu, karena akal kita mengatakan bahwa Allah itu pasti ada. Jadi ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Ya, misalnya malam ini, subuh nanti, itu jaiz bagi Allah. Turun hujan atau tidak? Ya, akal kita yakin menerima. Apakah akal kita tidak menerima bahwa nanti subuh tidak hujan? Kan akal kita akan menerima dua kemungkinan itu, bisa hujan, bisa jadi tidak. Itu sifat jaiz bagi Allah, tidak wajib harus seperti itu. Tapi kalau Allah mengatakan bahwa Allah akan mengampuni dosa orang yang bertaubat selain dosa syirik, maka kita wajib percaya, karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau Allah bilang akan mengampuni dosa, segala dosa yang dilakukan oleh orang yang bertaubat selain dosa kesyirikan, ya, maka pasti Allah akan mengampuni itu. Itu sifatnya wajib. Lanjut ya, paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti aja. Terakhir. Fahadihil aqsamus salasatu yatawaqqafu 'alaiha fahmal aqaidi. Maka hukum akal yang tiga ini menjadi landasan untuk memahami akidah yang 50. Fatakunu hadhihi salasah wajibatun ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa. Maka memahami ketiga sifat akal ini, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz, adalah wajib bagi setiap orang mukallaf. Orang mukallaf itu apa? Orang mukallaf itu adalah orang yang Islam, baligh, berakal. Kita semua ini mukallaf semuanya, karena orang Islam sudah baligh, sudah berakal. Ada di sini yang belum baligh? Baligh kelas SD lagi. Belum baligh lagi. Belum berakal. Beda yang belum berakal atau yang tidak menggunakan akal, beda ya. Dia berakal. Kalau tak berakal berarti konsep akan apa? ODGJ. Orang dengan gangguan visual. Itu bahasa kerennya ODGJ. Orang tidak cebok. Apa itu? Lanjut. Lianna ma yatawaqqafu alaihi alwajibu yakunu wajiban. Jadi kita memahami akidah yang 50 hukumnya wajib. Tapi tidak mungkin bisa mengetahui dan memahami akidah 50 tanpa akal yang sehat, tanpa memahami teori wajib, teori mustahil, teori jaiz. Maka dalam kaidah mengatakan, ya, ma yatawaqqafu alaihi alwajibu yakun wajiban. Sesuatu yang mengantarkan kepada wajib maka hukumnya wajib. Paham akidah 50 wajib hukumnya. Tidak mungkin memahami akidah 50 tanpa akal. Sifat akal wajib, mustahil, jaiz. Jadi memahami sifat yang tiga ini juga hukumnya wajib. Karena tanpa ini mustahil kita bisa memahami akidah yang 50. Ya. Ada orang sholat, sembahyang itu wajib suci. Nah, berarti berwudu itu hukumnya wajib, karena
ini mengantarkan kepada yang wajib, maka hukumnya wajib. Ya. Kamu mau ke Pekanbaru, ya kan, makanya. Nah, mengendarai kendaraan atau berjalan kaki atau menuju ke Pekanbaru hukumnya wajib. Tidak mungkin kamu mau ke Pekanbaru tanpa naik kendaraan atau tanpa jalan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba sampai ke Pekanbaru. Nah, itu tadi kalian tak terima. Mustahil. Kecuali kalau dapat karomah wali, itu wali Allah itu. Ya, kalau kita ini bukan karomah. Nah. Emang kalau wali Allah bisa gitu ya Ustaz? Ya bisa aja kalau Allah menghendaki, apa yang tak mungkin. Kun fayakun. Allah beri karomah, kemuliaan kepada seseorang hamba yang Dia kasihi, yang Dia cintai. Ya tentu wali Allah, wali-wali Allah yang diberi karomah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal qala Imamul Haramain, bahkan Imam Al-Haramain, ya, Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini, inna fahma hadhihi salatah hiya nafsul aqlu, memahami sifat yang tiga ini atau hukum akal yang tiga ini, hiya nafsul aql, ia termasuk akal. Paman lam ya'rifha ay lam ya'rif makna al-wajib wa makna al-mustahil wa makna al-jaiz falaysa bihaqqilin. Kata Imam Al-Haramain bahwa memahami sifat wajib, mustahil dan jaiz atau sifat akal atau hukum akal yang tiga ini, ya, adalah akal itu sendiri. Artinya orang yang tidak paham sifat wajib, tidak paham hukum mustahil, tidak paham hukum jaiz adalah berarti orang yang tidak berakal. Mustahil aja tidak paham, wajib aja tidak paham, jaiz aja tidak paham, berarti dianggap dia bukan orang yang berakal. Maka orang yang berakal pasti tidak perlu diajarkan, pasti bisa membedakan itu, pasti bisa menerima atau tidak, ya, karena akal dia tak menerima. Ibrahim dibakar di api, tapi tiba-tiba bangun hidup tanpa terbakar. Akal kita menerima atau tidak itu? Akal kita menerima atau tidak? Akal kita tidak menerima karena itu di luar nalar, di luar adat kebiasaan. Tapi ketika Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kun fayakun tadi. Ya. Maka itu namanya hariqun lil adah, menyalahi kebiasaan. Itu kalau orang soleh, para nabi, para rasul namanya mukjizat. Kalau wali, karomah, kemuliaan. فإذا قيل هنا القدرة واجبة لله كان المعنى قدرة الله لا يصدق العقل بعدمها لأن الواجب هو الذي لا يصدق العقل بعدمه كما تقدم. Ya, jika ada orang yang berkata al-qudratu, kuasa atau berkuasa, wajibun lillahi, wajib bagi Allah, kanal makna qudratullah la yusaddiqul aqla bi'adamiha, maka akal kita tidak akan menerima kalau Allah itu tidak berkuasa. Li'annal wajib, karena wajib huwallazi, yaitu yang akal tidak menerima ketiadaannya, seperti mana yang telah kita bahas sebelumnya. Wa amal wajibu bimakna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Adapun pengertian wajib menurut ilmu fikih, apa? Menurut ilmu fikih wajib itu sesuatu yang diberi pahala
mengerjakannya dan berdosa meninggalkannya, bahwa makna akhar itu definisi atau pengertian lain. Pengertian ini dalam pengertian ilmu fikih. Wajib dalam ilmu fikih apa pengertiannya? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sama-sama wajib kan? Tapi wajib versi fikih dengan wajib versi tauhid beda. Laisa muradan fi ilmi tauhid. Definisi tadi atau definisi fikih itu tidak yang dimaksud atau bukan yang dimaksud dalam ilmu tauhid. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Allah Maha tahu akan segala kebenaran.